Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Kembali kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang kali ini terambil dari Matius 14 ayat 13. Matius 14 ayat 13. Saya beri judul Hidup adalah Kesempatan. Matius 14 ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, dalam peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, firman Tuhan katakan, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri. Ya, jadi pada waktu itu Tuhan Yesus pergi ke tempat itu bukan untuk mengadakan KKR, bukan untuk membuat mujizat dan melayani orang, tetapi firman Tuhan katakan Tuhan Yesus datang ke situ, dia hendak mengasingkan diri. Ya, mungkin dia lelah setelah berkeliling membuat berbagai-bagai mujizat, melayani orang dan lain sebagainya. Tuhan Yesus datang ke tempat itu hendak beristirahat, dia hendak berdoa seorang diri dengan kepada Bapa, ya, dia memulihkan tenaganya. Tetapi firman Tuhan katakan orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Jadi banyak orang datang kepadanya, mengikuti dia berbondong-bondong. Jumlahnya ribuan, bahkan puluhan ribu. 5.000 orang itu adalah laki-laki hitungannya. Belum lagi mereka membawa istri dan anak-anak mereka. Satu orang istri dan 2 anak kali 5.000 berarti kurang lebih sekitar katakanlah 20.000. Jadi puluhan ribu orang berbondong-bondong datang mengikuti Tuhan Yesus. Mereka mau melihat Tuhan Yesus, mereka mau melihat pelayanan Tuhan Yesus, menikmati Tuhan Yesus berkhotbah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, Tuhan Yesus, sekali lagi, Tuhan Yesus datang ke tempat itu bukan mau mengadakan KKR. Dia tidak mau melayani orang, dia tidak mau membuat mujizat. Tetapi apa yang terjadi? Ya, Tuhan Yesus pada saat itu menggunakan kesempatan yang dia miliki. Dia memiliki waktu, dia memiliki tenaga untuk melayani orang banyak pada saat itu. Sehingga waktunya dia untuk istirahat, waktunya dia untuk berdoa, akhirnya dia gunakan untuk melayani orang banyak. Sehingga pada waktu itu terjadilah mujizat. Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, hari ini kita mau belajar dari Tuhan Yesus yang menggunakan kesempatan dimanapun, kapanpun Tuhan Yesus berada, dia melayani orang banyak. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita lahir baru, kita menjadi anak-anak Allah. Nah, sudah barang tentu sama seperti Tuhan Yesus, kita banyak diberikan kesempatan, waktu, tenaga, uang untuk melayani orang banyak. Kita punya waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Kita melayani di gereja, dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Kita melayani Tuhan, kita melayani orang-orang yang Tuhan berikan, waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Demikian juga dengan tenaga, ya, kita bisa melayani dengan tenaga yang Tuhan berikan. Selagi kita sehat, kita melayani Tuhan, kita melayani orang banyak untuk kerajaan Allah. Tidak ada hitung-hitungan, ya. Jadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, hidup kita bukan hanya berfokus kepada diri kita sendiri, tapi Tuhan mau memakai kehidupan kita bagi kemuliaan-Nya, ya. Demikian juga ketika kita hidup diberkati Tuhan, banyak berkat mengalir dalam kehidupan kita. Ya, kebanyakan ketika kita hidup diberkati Tuhan, ketika kita diberkati Tuhan, maka yang terpikir adalah
bagaimana uang itu kita hemat, bagaimana uang itu kita tabung, lalu bagaimana kita bisa memuaskan keinginan kita. Kita belum punya motor, kita beli motor. Kita belum punya mobil, kita beli mobil. Kita sudah punya mobil, tetapi kita mulai memikirkan untuk membeli mobil mewah. Demikian juga dengan rumah. Kita belum punya rumah, kita bisa kontrak rumah. Ketika kita sudah kontrak rumah, Tuhan berkati lagi, kita beli rumah kecil. Lalu kemudian ketika kita punya rumah kecil, diberkati lagi Tuhan. Lalu kemudian kita memikirkan untuk pindah ke rumah yang besar. Melulu ketika kita diberkati, fokus kita hanya untuk kepentingan pribadi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, sudah barang tentu Tuhan memberkati kehidupan kita. Berkat selalu mengalir untuk anak-anak Tuhan, ya, bukan semata-mata untuk kepentingan diri kita. Tanya kepada Tuhan, untuk apa kita diberkati Tuhan? Ini adalah kesempatan untuk kita bisa melayani Tuhan dengan berkat yang kita terima. Ini adalah kesempatan untuk kita bisa melayani gereja, melayani pelayanan misi, ya, dimana ketika kita diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke tempat itu, dia ingin menyendiri, dia ingin istirahat, dia ingin berdoa kepada Bapa. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang banyak mengikuti dia, dan Tuhan Yesus menganggap ini bukan mengganggu privasi dia, tetapi Tuhan Yesus menganggap ini adalah kesempatan yang datangnya dari Tuhan untuk melayani orang-orang banyak, untuk kita bisa melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, saya percaya kalau setiap orang-orang percaya, setiap orang-orang yang hidupnya diberkati oleh Tuhan, mau menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya, baik waktu, tenaga, dan uang, untuk melayani Tuhan, untuk melayani gerejanya, untuk melayani orang banyak, saya percaya gereja tidak akan kekurangan. Gereja akan terus beraktivitas untuk melakukan penjangkauan jiwa. Selamat melayani dan selamat menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, baik waktu, tenaga, dan uang yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Shalom.